Apakah yang datang ini makanan kita? Iya. Permisi, monggo. Ibu, Mas, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Ini ada urap sayur untuk lalapan, dan tentu saja gurami bakar dan sambal. Tadi kami pesan nasinya hanya untuk 1 porsi, 1 orang. Mengapa? Karena gurami bakarnya tidak ada yang berukuran besar. Rencananya mau pesan 1 saja yang besar. Ternyata kata bapak yang bertugas di sana tadi, tidak ada ukuran besar, adanya yang sebegini. Jadi otomatis kami harus memesan 2 ekor. Ya, terus ini bagaimana? Jangan pernah berpikir bahwa seseorang yang mungkin kalau anggap usianya lebih tua harus lebih banyak ngomong, harus lebih banyak berbagi, dan hanya mereka yang bisa melakukan itu. Enggak. Saya selalu berpikir kepada setiap orang yang saya kenal, anak kecil sekalipun, saya pasti mendapatkan sesuatu dari mereka. Jadi nggak ada istilah, oh anak apa, anak kemarin gitu ya, apa, tahu apa, bisa apa, enggak pernah begitu saya. Makanya jangan pernah ragu untuk bicara. Selalu ada apa yang unek-unek dalam kepala saya dan dada saya untuk bisa sebanyak-banyaknya ditumpahkan. Jadi stop hanya jadi pendengar. Sampai harus bicara dengan segala bentuk pengalaman yang sampean sudah jalani. Gitu loh. Ya, bagaimana? Dia mungkin masih belum terbiasa aja ya. Soalnya masih terbawa dengan gini orang tua, gini hormat. Saya paham bahwa anak ini salah satu yang memang mendapatkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, itu benar-benar pas gitu ya. Tapi jangan itu jadi penghalang untuk kita bisa jadi ngobrol nyaman, ngobrol cair. Saya fleksibel orang. Saya bukan orang yang membuat diri sendiri jadi kaku untuk urusan semacam itu. Gak banget. Bahkan pada banyak kesempatan saya lebih suka hore saja lah, ngapain sih kita harus nahan-nahan gitu ya. Jadi tidak nyambung ketika itu harus terjadi, saling nahan gitu ya. Saya merasa nggak sopan banget misalnya kalau harus bicara banyak di depan orang yang lebih tua. Sampai diberi ruang kok, sampai diberi waktu, diberi hak untuk bisa bicara sebanyak-banyak. Karena sekali lagi saya percaya bahwa dari setiap kata yang keluar dari mulutmu itu pasti ada hal yang sangat bermakna. Mau berapapun usiamu. Saya kan sudah bilang tadi, dari anak kecil pun saya belajar banyak hal. Ya, oke. Saya seperti itu, dan jangan pernah merasa menjadi tidak sopan kalau saya harus melakukan itu. Gak ada, dalam kamus hidup saya nggak ada gitu. Jadi batasan sopan dan tidak sopan itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah harus diam gitu? Sedangkan kalau sambil punya unek-unek yang harus dicurahkan, saya bukan orang sakti yang bisa, hari ini dalam diamnya Husni meneriakkan sesuatu dalam dadanya. Ada kegalauan dalam pikirnya. Yang dipikirkan adalah ini, saya tahu semuanya. Saya bukan orang seperti itu. Saya sampai detik ini pun tidak pernah bisa membaca pikiran dan perasaan orang. Jadi kalau mau tahu isi hati seseorang, pikiran seseorang, orang itu harus ngomong. Saya nunjuk ini, kadang orang kalau salah persepsi bisa dianggap gak sopan ya, ini nunjuk gitu. Enggak. Kalau nunjuknya gak sopan dia, harus ngomong. Beda kan ya. Cari saya tadi bermakna apa dalam dua situasi yang berbeda. Semua kan, kesel aku. Ini bagian yang paling menyebalkan buat saya. Saya bukan orang yang ingin jadi dominan ketika sebuah obrolan terjadi. Saya nggak mau begitu. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Karena itu tadi transfer apapun itu.
yang bisa membuat saya jadi lebih tercerahkan. Makanan sudah habis, kenyang banget. Nggak tahu tadi ngobrol apa saja. Mohon maaf bila ada salah ucap. Ya itulah cara kami untuk bisa membangun komunikasi. Tapi paling tidak dengan cara seperti ini kami bisa tahu, ya bisa tahu kehendak masing-masing, keinginan masing-masing. Contohnya itu tadi, Husni berhadapan dengan saya benar-benar menjaga gitu ya, menjaga segala macam. Tapi sebaliknya menurut saya tidak harus seperti itu. Fleksibel sajalah. Fleksibel itu dalam konteks tidak sampai harus merusak sopan santunnya. Sudah, iya, pegang itu tadi. Enak sajalah komunikasi dengan saya ya. Nah, itu tenang sajalah. Tidak akan ada orang yang menggugatmu karena harus bersikap lebih ekspresif. Agar apa? Agar itu tidak mengganggu komunikasi. Karena dengan kita bisa bebas berekspresi, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan itu bisa dicurahkan. Dengan mencurahkan semuanya, kita nanti bisa tahu apa sih keinginan kita masing-masing. Ya, kita itu saya dan Husni ya, kita masing-masing jadi tahu. Enak kan akhirnya? Komunikasi jadi lebih nyambung. Jadi tidak ada beban pikiran, beban perasaan yang dipendam karena merasa sungkan atau merasa kok aku jadi kurang hormat ya kalau saya harus ngomong apa adanya. Enggak. Dengan saya fleksibel. Oke? Terus. Terima kasih atas perhatian dan sampai ketemu lagi lain waktu dengan cerita-cerita yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.